الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah Kamasa rahimahumullah. Alhamdulillah, saya senang sekali malam hari ini bisa hadir, bisa belajar sama-sama. Sejatinya ini semua dalam rangka belajar. Pelajaran untuk saya malam hari ini giliran jadi pembicara, pelajaran juga bagi kita semua, di mana menjadi pendengar yang baik. Pelajaran bagi kita semua, setidaknya minimal seminggu satu kali itu kita ada satu momen buat ngaji, sehingga kita tidak selalu disibukkan dengan urusan duniawi. Terima kasih kepada panitia para pemuda di JKM Meranggen yang istiqomah setiap Jumat mengadakan taklim malam Sabtu. Tamasa namanya pun tidak sengaja taklim malam Sabtu. Alhamdulillah sejak bulan September kita mulai, sekarang sudah bulan Juni. Masya Allah. Setidaknya apa yang kita bisa berikan yang berkiranya bermanfaat untuk umat, kita berikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita telah menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kami sudah bagikan ada sedikit materi yang ingin kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang konsep ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Ya, tentu saja kita sudah berbelasan tahun, bahkan puluhan tahun menjadi individu yang tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar dari individu maupun kelompok lain. Tentu saja di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah, bermuasyarah, ada banyak hal yang semuanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda budaya, dan lain sebagainya, semuanya berbeda. Bahkan saudara kembar saja berbeda, apalagi kita yang lain orang tua, pasti banyak sekali perbedaan. Maka pada malam hari ini kami mencoba membahas tentang konsep ukhuwah Islamiyah, bagaimana tuntunannya dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian kita coba terapkan, kita aplikasikan dengan kehidupan yang sekarang. Tentu saja Islam mengatur bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan individu lain, kita individu sesama individu, kita sebagai kelompok dengan kelompok lain. Tentu saja diatur, tidak ada yang luput dari pengaturan. Bahkan suatu hal yang menurut kita kecil, memotong kuku saja diatur dalam Islam, apalagi dalam konsep besar seperti ukhuwah seperti ini. Tentu saja Islam mengatur bukan untuk membelenggu, bukan untuk membatasi, bukan untuk mengekang.
Seperti halnya kita semua di rumahnya ada pagernya, ya kan? Pagar itu dibuat supaya apa? Apakah untuk mengurung si penghuni rumahnya? Bukan. Tapi untuk memperindah rumahnya, memberi keamanan rumahnya, dan lain sebagainya. Maka sama. Di sini saya bilang mengatur, jangan lantas bukan berarti mempersulit, tidak. Justru Islam mengatur supaya semuanya berjalan dengan baik. Antar individu masyarakat idealnya harus saling menguntungkan satu dengan yang lain. Adapun kesenjangan atau ada gap baik dari finansial maupun sosial seharusnya bukan menjadi batasan atau bahkan jadi konflik. Tidak. Di sini menjadi peluang untuk saling berbagi, untuk saling bekerja sama, untuk saling melengkapi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ada setidaknya 3 prinsip dalam bermasyarakat. Yang pertama, ukhuwah. Yang kedua, ta'awun. Yang ketiga, adanya kesetaraan atau persamaan derajat antar umat manusia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang berbahagia, dari yang pertama adalah ukhuwah. Ukhuwah artinya adalah persaudaraan. Maka kalau punya kakak dipanggil akhi, artinya saudaraku, akhi Musa, saudaraku Musa, akhi Fakih, dia saudaraku Fakih. Akhuka artinya saudaramu. Maka ukhuwah ini kata dasarnya atau artinya persaudaraan. Setiap muslim saling bersaudara, walaupun bukan saudara-saudara, bukan saudara satu mbah misalnya, tapi pada hakikatnya adalah bersaudara. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahim. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama mukmin itu ikhwah, saudara. Ya, secara sesama mukmin itu ikhwah. Artinya selama dia bersyahadat bahwasanya tiada ilah kecuali Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sudah no debat, no discuss, dia saudara dengan kita. Selesai. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Selama akidah kita sama, iman kita sama, tauhid kita sama, maka dia saudara kita. Gak usah atau gak perlu kita mencari-cari perbedaan. Perbedaan itu tanpa kita cari pasti ketemu. Gak usah kita cari pasti ketemu. Saudara kembar saja berbeda, apalagi yang bukan saudara. Atau ukhuwah dalam Rasulullah juga mengibaratkan seperti bangunan. Persaudaraan antara muslim dengan muslim seperti bangunan. Al-mu'min wal mu'mini kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dahu. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling merekatkan.
Ada yang fondasi, ada yang jadi tiang, ada yang jadi tembok, ada yang jadi jendela, ada yang jadi pintu, ada yang jadi kubah yang indah. Nah, artinya semua itu kan berbeda. Fondasi yang di bawah tanah bukan berarti dia nggak penting. Dia nggak kelihatan bukan berarti dia nggak penting, dia penting. Atau tiang yang cuma lurus gitu aja, bukan berarti kan nggak penting. Penting juga tiang, tembok dan lain sebagainya itu penting semua. Kemudian ya sudah pada kembang goyang saling berkaitan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Maka jika ada saudaranya yang lemah, kita kuatkan. Ada yang berpotensi bercerai-berai, kita gandeng, kita rangkul. Ada yang berpotensi keluar dari barisan, kita jaga, kita tahan. Yesus juga berubah. Ya Allah. Atau hadis lain Rasulullah mengibaratkan seperti jasad persaudaraan itu. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kama masalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'ilu bilhumma wasaha. Jadi masalul mu'minina, orang mukmin itu dalam fitarahumihim, dalam kasih sayangnya, dalam menanggung kesulitan dan sebagainya itu seperti jasad. Bayangkan seperti jasad. Kalau kaki kita sakit saja, misalkan sakit apa, mata ikan misalkan, semua badan itu kan rasanya sakit gitu dok ya. Satu anggota tubuh sakit, semua badan rasanya demam. Nah ini sama demam rasa. Nah seperti itu. Maka di sini sebagai peringatan buat kita, ketika saudara kita sesama muslim disakiti, kok kita nggak merasa sakit, dipertanyakan keimanannya. Karena di sini al-mu'minu bil mu'minin, masalul mu'minin. Maka setidaknya jika kita menemui saudara kita sesama mukmin, dia sedang sedih, dia sedang sakit, sedang butuh pertolongan kita, sesuai kemampuan kita, semaksimal kita bantu. Kita setidaknya ada sedikit rasa empati. Jangan sampai kita acuh tak acuh, masa bodoh nggak peduli sama mereka. Apalagi jika kita diberikan oleh Allah sedikit kelebihan, baik materi maupun non materi, kita bisa bantu sama kita. Selanjutnya konsep ukhuwah di hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya mengambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Allahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Ada lanjutannya di sini, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita fokus yang kita garis bawahi saja supaya tidak melebar. Man yassara 'ala al-mu'siri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dalam ukhuwah, dalam persaudaraan kita sesama muslim, persaudaraan itu, persyarikatan itu juga artinya sekutu. Ada Amerika Serikat pun dari kumpulan dari beberapa negara. Syarikat dagang Islam itu jadi sama, kurang lebih artinya mirip atau ukhuwah. Kalau kita maknanya seorang musliman,
Ya, man yasara 'ala muhsinin. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya yang muhsinin, yang dia mengalami kesulitan, ya, kita mudahkan urusan dia, maka yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Gitu. Mungkin yang sudah lama akan merasakan atau mendapatkan pengalaman sedikit maupun banyak ketika kita memudahkan seseorang suatu saat, di lain waktu, di lain tempat, urusan kita dimudahkan. Bukan dengan orang yang kita bantu tadi, bukan. Tidak selalu orang yang kita mudahkan tadi nanti suatu saat dia membantu kita. Bisa jadi kemudahan itu datang dari orang lain, melalui orang lain. Tentu saja datang dari Allah melalui orang lain. Itu sudah menjadi hukum yang kalau kita pelajari selalu. Kalau kita ingin di, maka kita harus mem. Kalau kita ingin disayang, berarti harus menyayang. Kalau kita ingin diperhatikan, berarti harus memperhatikan. Orang bilang karma, ya. Kalau kita ingin dihormati, kita harus juga menghormati. Itu sudah suatu sunatullah. Man yassara 'ala mu'sirin. Padahal tidak ada kemudahan di hari akhir nanti. Semua orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Masyaallah. Tapi Allah mudahkan, padahal itu kita membantu misalkan seorang di dunia, kita dimudahkan sama Allah urusan kita di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau banyak orang yang kita mudahkan urusannya. Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati, yang kedua, konsep ukhuwah yang saya susun adalah ta'awun atau tolong menolong. Ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan udwan, permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Berbijaksana. Jelas di sini kita diperintahkan kita ta'awun. Maka tolong menolong itu wajib jadinya, karena ini perintah dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka seperti yang kita temui saat ini, kita sebenarnya disadari atau tidak sedang melaksanakan konsep ini. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Ada sekelompok anak muda yang tentu saja secara materi dia tidak sebanyak orang-orang yang sudah settle perekonomiannya, ya. Di sisi lain ada orang yang sudah settle perekonomiannya, dia punya materi segala macam, dia punya. Tapi anak muda ini dia banyak punya waktu, punya tenaga, dan punya pikiran, tapi nggak punya duit mereka itu. Nah, bapak-bapak yang punya duit, yang punya materi lah segala macam itu, tapi nggak punya waktu, ya kan? Waktunya nggak seluang anak-anak yang muda. Maka di sini perbedaan seperti ini harusnya bisa saling melengkapi. Tujuannya untuk apa? Untuk Islam, lillahi kalimatillah. Jangan khawatir tentang janji Allah itu intan, ya. Intan surullaha yang suruh yusabbil aqdamahu. Di sini ada anak muda yang di dalam Mas Wahid ini, programnya macam-macam. Padahal mereka juga di sisi lain kuliah, ada yang bekerja dan
mau nilai kalimatillah, luar biasa. Maka saya harap bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa setidaknya mengimbangi lah, supaya gerakan ini powernya lebih powerful. Gitu. Wala ta'alamu ala ismi wa udwan. Maka kalau ada yang ngajak untuk berdosa, untuk curang, untuk bermusuhan, kita nggak mau. Kita nggak mau, jangan. Fattaqullaha innallaha syadidul iqab. Rasa empati untuk saling menolong pasti ada di setiap individu. Nah ini, jadi setiap individu itu diciptakan oleh Allah. Dasarnya itu mereka fitrah. Ini ada yuladu ala fitrah. Aslinya itu semua manusia dilahirkan secara fitrah, yaitu suci. Ya, maka di situ ada sedikit, pasti ada sedikit banyak itu rasa empati di dalam hatinya. Nah, maka kalau kita bisa menyentuh rasa itu di dalam seseorang, pasti dia akan baik. Menolong orang lain dengan apapun sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Ada yang diberi kelebihan dalam segi finansial, gunakan finansial yang buat nilai kalimat Allah. Ada yang diberi oleh Allah kelebihan sedikit kecerdasan, maka kecerdasannya digunakan untuk nilai kalimat Allah, membantu agama Allah. Ada yang diberi Allah waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Apapun, intinya apapun yang Allah berikan sudah selayaknya kembalinya kepada Allah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, persamaan derajat antara sesama umat manusia. Suratnya, dalilnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami kata Allah telah menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban, dan telah dijadikan kita itu banyak berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Waqabaila. Untuk apa sih diciptakan banyak bangsa, banyak suku yang berbeda-beda? Di Indonesia saja banyak jutaan, belum di luar Indonesia. Dita'arafu, supaya kita ini saling mengenal, saling mengetahui satu sama yang lain. Bapak itu yang saya hormati, tentu saja di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Ya, karena di sini sudah disebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada banyak kelompok, golongan, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Untuk dita'aruf. Setiap orang memiliki kecenderungannya masing-masing. Saya ulangi, setiap orang atau setiap muslim memiliki kecenderungan dalam beramal yang masing-masing, beda-beda. Tadi konsepnya tadi ya, selama kita masih beriman, masih bersaksi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu batasannya selama beriman. Namun dalam beramal soleh, mu'amil solehati, seorang ini mempunyai kecenderungannya masing-masing.
Ada yang dia cenderung menggeluti kristologi. Ya, kristologi itu orang yang mempelajari Kristen tapi untuk supaya menangkal kristenisasi. Ada yang dari yang konsentrasinya ke sana. Ada yang kecenderungannya ke amalan-amalan yang lain, misalkan sholat tahajud, misalkan berpuasa, puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak usah kita diskusikan, nggak usah kita debatkan, wajib sama wajib. Ada yang cenderungannya beramal itu bersedekah. Ada yang cenderungannya suka tilawah, suka khataman. Ada lagi yang kecenderungan amalnya beramal sehari-hari, membantu orang, memudahkan orang. Ada yang suka berbagi dan lain sebagainya. Nah, kadang karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan pengalaman kita, dan mohon maaf sedikit keegoisan kita buru-buru menjustifikasi orang-orang yang tidak sama seperti kita itu dengan justifikasi yang kurang baik. Disadari atau tidak? Alhamdulillah, astagfirullah. Kita misalkan contoh, saya suka suka tilawah misalkan. Saya sebenarnya memang tilawah terus. Apakah salah pada tilawah? Tidak ada yang salah. Tapi kemudian saya menganggap orang yang enggak tilawah kayak saya, dia kurang baik. Padahal kan kita nggak tahu. Oke, mungkin dia kecenderungannya nggak tilawah, tapi dia tahu sholat tahajud tiap malam misalkan. Maka untuk hal-hal yang seperti ini, kita jangan buru-buru menjustifikasi saudara kita dengan justifikasi yang tidak sesuai kita. Alhamdulillah, jangan sampai kita sudah beramal banyak sekali, tapi sia-sia karena tadi merasa bahwa kita satu-satunya, merasa kita yang paling baik, merasa paling benar. Padahal nanti di akhir ada rahmat Allah itu kalau dibagi semua orang kebagian itu nggak akan habis. Bahkan yang nggak beriman saja diberi rahmat oleh Allah. Masa kita sama saudara kita yang sama muslim buru-buru menjustifikasi kurang baik. Alhamdulillah. Jadi itu lita'arufnya itu. Maka lebih amannya ketika kita melihat perbedaan dalam saudara kita, selama imannya masih sama ya. Kalau imannya sudah berbeda, ya itu lain lagi. Tapi perbedaannya dalam hal yang furu'iyah, bukan yang usuliyah. Maka kita bersuuzon buat kita diri sendiri. Oh, mungkin karena keterbatasan saya, orang itu amalan saya belum sampai pada pengetahuannya seperti saudara saya. Itu saja sebenarnya. Untuk menjaga ukhuwah saja. Maka eman-eman kalau tenaganya itu dibuat untuk saling mendebatkan antara yang kunut sama yang tidak kunut. Lebih baik energinya digunakan buat bangunkan orang-orang yang belum subuh. Itu menurut saya. Di ta'ala memang sudah terangnya, sudah sunnahnya kita tuh diciptakan nggak ada yang sama. Yang sama. Wa qabaila syu'uban wa qabaila. Boleh membaca rapor seseorang, tapi kita nggak boleh membacakannya. Boleh kita baca rapor seseorang, tapi nggak boleh membacakannya. Ya, boleh membaca rapor seseorang atau kelompok, silakan. Tapi yang nggak boleh adalah membacakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi tentang ketiga konsep kita dalam ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah banyak sekali, nanti ada lagi bab ukhuwah watoniyah seperti apa. Ini kita bahas dulu ukhuwah Islamiyah. Kita arah ya, supaya untuk kita
kita saling mengetahui. Itu tadi, karena kita menganggap diri kita, untuk diri kita bersuudzon. Jangan-jangan karena kita kurang belajar, jangan-jangan kita kurang ngaji, jangan-jangan kita kurang baca, kurang literasi dan lain-lain. Tapi untuk orang lain kita harus berhusnudzon. Mungkin kita belum tahu, mungkin orang itu bisa jadi lebih tahu daripada saya. Yang muda husnudzon sama yang tua. Beliau lebih tua berarti amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Yang tua dengan yang muda husnudzon juga. Bisa jadi yang muda itu maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Itu saja. Untuk diri sendiri kita husnudzon, untuk orang lain kita banyak-banyak husnudzon. Untuk menjaga ismatun. Kadang-kadang husnudzon itu dibutuhkan juga. Jangan-jangan kalau mobil itu nggak saya kunci, hilang nanti curi orang, itu perlu husnudzon. Maka Bapak-Bapak yang saya hormati, kalau kita sudah paham konsep ukhuwah, kita sudah ngaji seperti ini, harapannya khususnya kita buat umat Islam ini, tujuan kita lebih jauh ya, jangan sekedar untuk golongan, tapi untuk Islam, ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah golongannya, ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah lingkungannya, untuk Islam. Selama dia syahadatnya sama, maka kita wajib menjaga ukhuwah dengan sesama saudara kita. Karena selanjutnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan menurut Allah, yang paling mulia menurut Allah itu atqakum, takwaanmu, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bukan kedudukan kita, bukan posisi kita. Sebenarnya kalau kita mau sombong itu harusnya kita malu. Orang yang berpotensi sombong itu ada 4. Ia bertambah kaya, ini sering sekali berpotensi untuk jadi sombong. Yang kedua, bertambah pintar, tambah cerdas, ini juga berpotensi sombong. Bertambah kedudukannya, alhamdulillah, ini juga berpotensi sombong. Tapi yang keempat ini yang halus sekali, yaitu orang yang dia bertambah taat. Alhamdulillah, jangan sampai kita diberi Allah tambah tempat-tempatnya ini, tapi jadikan kita sombong. Alhamdulillah. Maka sebenarnya menurut Allah mulia itu ketakwaan kita. Maka bapak-bapak ini setiap hari Jumat kan diingatkan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tujuannya memang supaya mengingatkan manusia itu tempatnya lupa, mungkin kotor pengisian, maka harus diingatkan pengsewu kalau sholat 5 kali. Maka tujuannya supaya itu memperbarui, supaya kita itu nggak lupa. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sedikit tentang konsep ukhuwah Islamiyah supaya kita sama-sama menjaga ukhuwah. Saya bersyukur dapat jadwal di tahun 2022. Kalau tahun depan sudah beda, apalagi tahun depannya lagi ada kontestasi yang 5 tahunan. Nah itu saya ingatkan hati-hati sekali. Jangan sampai ukhuwah yang sudah kita bangun baik nanti jadi nggak baik gara-gara ini. Jadi kalau kita sudah paham konsep ukhuwah ini, sebenarnya potensi dakwah kita ke depan jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah. Karena yang kita hadapi bukan lagi saudara kita sendiri. Kita kalau sudah paham tentang konsep ukhuwah, kita satu jalan, satu visi misi, semuanya saling memahami, saling mengerti,
Karena dakwah itu ada dua, basyiran wa nadhiran. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan, atau amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah tadi untuk yang amar ma'ruf ini mudah, dia sebenarnya sulit, tapi sebenarnya yang lebih sulit daripada amar ma'ruf, yaitu nahi munkar. Kalau kita ngajak orang, ayo nak sholat duha, ayo sholat tahajud, paling perlawanannya hanya Allah Pak nanti dulu. Tapi kalau amar ma'ruf nggak bisa. Ini lebih berpotensi konflik. Misalkan kita melarang orang berjudi, marah orang mereka. Kita melarang tempat-tempat terlarang, marah. Potensi konfliknya luar biasa. Kita difitnah segala macam, kriminalisasi dan lain sebagainya. Maka tadi kalau misalkan kita kecenderungannya di amar ma'ruf, ya sudah, kita istiqomah di sana. Jangan sampai keistiqomahan kita kemudian berpikiran atau menjustifikasi yang amar ma'ruf itu gak baik. Padahal sudah dicontohkan ketika zaman Nabi kan, Abu Bakar dengan karakteristik yang seperti itu, Umar dengan karakteristik yang cenderung nahi munkar, Utsman dengan kekayaannya, Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya dan sebagainya. Itulah contoh yang sebenarnya yang real. Bahwasanya kita itu punya kecenderungan, punya potensi yang masing-masing. Gitu. Maka kita sebenarnya kalau sudah paham seperti ini, secara nggak langsung kita sudah berdakwah. Berdakwah bukan berarti harus di atas mimbar atau di depan panggung seperti ini. Kita sebagai pegawai, etos kerjanya baik, jujur, disiplin, taat beribadah, itu pun secara nggak langsung sebenarnya berdakwah. Dan siapa tahu ada orang lain yang dapat hidayah dari seperti itu, terkesan dengan kita yang rajin beribadah, selain itu prestasinya juga baik, kinerjanya baik, kerjanya baik, dan lain sebagainya. Yang terakhir tentang dakwah, karena saya maksudnya dakwah yang penting. Jangan sampai kalau kita tidak bisa terjun langsung untuk berdakwah, jangan sampai alhamdulillah menggembosi saudara-saudara kita yang dia konsen di dakwah. Nah ini juga sering sekali. Setidaknya kalau kita nggak bisa bantu, ya sudah kita nggak mencibir, tidak mengganggu keikhlasannya. Kalau kita nggak bisa bantu, kita nggak boleh atau kita nggak usah mencibir dan lain sebagainya. Kita setiap orang itu dapat masuliah, dapat tanggung jawab untuk berdakwah. Walaupun di ayat terakhir atau di ini, tapi di ayat pertama itu full kita disuruh dulu, katakan dulu masalah dia dapat hidayah atau enggak, itu bukan wilayah kita. Yang diperintahkan full, katakan dulu. Baru di ayat terakhir itu kan atau di ini sampai melebar kemana-mana. Tadi ya, tentang rahmat Allah yang sangat luas tadi, dalilnya adalah di surah Al-A'raf ayat 56, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah sangat luas. Atau di surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bimithlihi madada. Rahmat Allah itu andai saja setiap daun, setiap tumbuhan digunakan sebagai pena, kemudian air laut sebagai tintanya, digunakan untuk menulis rahmat Allah, nggak akan selesai walaupun didatangkan dengan jumlah yang sama. Itu dalam surat Al-Kahfi. Maka jangan khawatir, rahmat Allah itu sangat luas. Silahkan kita mencari rahmat Allah dengan kecenderungan kita masing-masing. Kita suka puasa, silahkan. Kita suka tahajud, silahkan. Suka bersedekah, silahkan. Suka akademisi, silahkan. Gunakan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salahnya, ada yang salah dari perkataan
Aku lupa lihada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.